Halo guys, kali ini di Ngebats kita akan dengerin bacotan dari Prof Akal Sehat Rocky Gerung. Biar kita nggak dungu. Oke, langsung aja check it out. Pak Moderator, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, diawali oleh 3 doktor tadi dengan uraian yang tajam, dan itu menunjukkan bahwa ijazah mereka asli. Hal yang menarik, kalau saya ada di Makassar, saya orang Sulawesi di Manado, dan kita share bersama laut yang sama. Kita dihubungkan oleh laut yang sama, bahkan oleh ikan yang sama tuh. Dan mereka yang makan ikan pasti otaknya melampaui mereka yang hanya bisa menghafal nama-nama ikan. Saya balik pada tema kita, kampus dan republik. Istilah republik itu datang dari penggalan kata res publica. Res artinya bahasa Inggrisnya thing, hal-hal. Publik artinya umum. Jadi kita mau bicara hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Itu istilah republik, res publica. Sekarang seolah-olah kita mencemaskan keadaan republik karena isunya macam-macam tuh. Setiap kali kita buka media, kita bertemu dengan isu kekayaan dirjen pajak, kekayaan petugas pajak eselon 3 yang luar biasa, dan itu bertentangan dengan ide republik. Republik idenya adalah kesetaraan, bukan kesenjangan. Itu intinya ada di situ dasarnya tuh. Kita berupaya untuk melihat apa sebetulnya yang sedang terjadi pada bangsa ini dibandingkan dengan apa yang seharusnya menjadi tugas pemerintah. Konstitusi kita mewajibkan presiden untuk melaksanakan 2 hal saja. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, pelihara fakir miskin. Tapi justru 2 hal itu yang tidak kita temukan di republik ini. Tidak ada fakir miskin yang dipelihara oleh negara. Kan yang dipelihara negara adalah para koruptor yang menimbun hartanya, dan harta itu digali dari bumi kita. Tentu sangat masuk akal kalau ada argumen bahwa tugas dari korporasi adalah mengakumulasi. Itu prinsip dasar dari korporasi. Tetapi prinsip dasar dari negara adalah mendistribusi melalui sistem pajak. Jadi kita beruntung ada korporasi untuk mengakumulasi ekonomi, tetapi kita tunggu ketegasan pemerintah untuk mendistribusikan hasil akumulasi itu. Itu yang disebut social welfare, kesejahteraan publik. Itu yang nggak terjadi sekarang. Anda bayangkan seorang pejabat publik pajak, dia punya penghasilan 36 miliar per tahun. Karena jadi komisaris ini, itu yang resmi dia punya, belum yang tidak resmi yang dia ambil dari tempat-tempat lain. Petugas pajak hidup kaya raya, sementara hakim yang ada di pelosok Sulawesi Selatan itu. Kita mulai dengan ketidakadilan di republik. Petugas pajak seharusnya menghasilkan keadilan, tapi dia merampok uang kita. Hakim yang justru menghasilkan keadilan dibayar sepersekian ribu% dari petugas pajak. Di situ kita langsung lihat bahwa ada ide republik yang gagal dipelihara oleh bangsa ini. Junto Presiden Jokowi. Itu dasarnya tuh. Jadi kalau kita ucapkan bahwa kampus fungsinya adalah mengaudit public policy yang menghasilkan kesenjangan, menghasilkan kemiskinan. Kalau kita kasih data yang kita udah tahu berkali-kali, IQ bangsa ini cuma 70 basis point dibandingkan dengan Singapura di atas 100, Vietnam.
Jadi pemerintah gagal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelas statistiknya tuh. Jadi kalau kita tanya Presiden Jokowi berhasil gak menjalankan fungsi konstitusi? Tidak berhasil. Rata-rata IQ kita 70%. Bukan 70%, dari standar 100-110 tuh. Jadi di bawah itu setara dengan simpanse. Itu datanya, itu bukan data saya, itu data dunia begitu. Kalau dikatakan fungsi kedua, pelihara fakir miskin, yang terjadi adalah kesenjangan yang makin tajam. 4 orang Indonesia menguasai 55% kekayaan negeri ini. Kalau 1 orang kaya Indonesia dipajaki secara wajar, maka dia bisa menghidupkan 25 juta rakyat Indonesia. Itu yang nggak terjadi tuh. Jadi ada kekacauan di dalam public policy, dan itu dibenarkan oleh sistem hukum kita yang bisa disogok, dipermainkan dari tingkat polisi sampai tingkat putusan pengadilan. Jadi saya balik lagi pada soal ini. Saya buka baju aja supaya nggak kelihatan saya usur. Kalau kita lihat sekarang, kita bicara dulu soal kampus. Apa fungsi kampus? Fungsi kampus adalah melakukan riset dalam soal-soal yang memungkinkan kita membaca masa depan itu. Di dunia ini ada 3 riset dasar. Di semua kampus ternama, orang riset tentang human genome, peta DNA manusia itu, untuk mengetahui watak, asal-usul, jenis penyakit yang potensial dialami seseorang. Dilakukan riset DNA yang udah selesai dari tahun 2000 tuh, Human Genome Project, udah selesai itu. Riset kedua di bidang artificial intelligence yang memungkinkan kita untuk berpikir melampaui kapasitas otak yang diberikan oleh alam. Riset ketiga adalah di bidang big data untuk melihat tren algoritma dari perkembangan kapital, perkembangan bisnis, perkembangan politik. Kalau kita tanya sekarang, apakah pemerintah Jokowi masuk dalam riset-riset itu yang adalah fungsi kampus? Gak ada kita dengar itu. Yang kita tahu justru yang headline hari-hari ini adalah penundaan pemilu. Jauh betul. Fasilitas yang diberikan oleh peradaban dunia yaitu riset tentang proyek masa depan yang basisnya adalah ilmu pengetahuan, metodologi. Di kita yang terjadi adalah tuker tambah koalisi untuk nyari siapa calon presiden, siapa calon wapresnya. Begitu ditemukan, kita nggak dengar mereka do speak DNA project, do speak artificial intelligence. Kita nggak lihat calon-calon presiden ini bicara tentang kurikulum kampus. Mana ada calon presiden bicara tentang human genome, bicara tentang artificial intelligence, bicara tentang big data? Nggak ada. Jadi terlihat bahwa politik kita itu dikerdilkan di dalam ide. Itu pentingnya kampus mengambil alih ide itu untuk diucapkan lebih lantang. Saya mau tahu misalnya, kalau Ganjar diundang ke sini, ngomong tentang artificial intelligence, bisa nggak? Jangan-jangan yang ada memang artificialnya aja, intelijennya nggak ada. Undang Erick Thohir ngomong di sini itu, kita mau tahu, apa dia dokter beneran dari Brawijaya? Berapa banyak uang yang dia pakai untuk membeli ijazah itu? Kita mau fair, kita mau tahu. Karena dia pejabat publik, maka kita mau tahu. Kan kita nggak pernah dengar Erick Thohir ikut universitas kuliah, tiba-tiba jadi doktor. Kita mau tagih rektor Brawijaya itu dibayar berapa? Mesti terang-terangan buka, karena dia pejabat publik. Dan pada akhirnya kita tahu dia ditolak oleh mahasiswa. Bayangin, calon presiden Erick Thohir ditolak oleh mahasiswa Brawijaya. Itu tamparan intelektual luar biasa. Mestinya dia bunuh diri. Iya. Etika itu yang nggak ada di kita tuh. Jadi sekali lagi, fungsi kampus adalah putting methodological first. Hanya dengan metode kita bisa mengskrutinasi, membahas semua proposal publik. Saya ingin Bosowa menguji presiden-presiden ini di depan kalian tuh. Karena IQ kalian ini betul-betul luar biasa.
Kalau jumlah IQ di ruangan ini saya tukar tambah dengan IQ yang ada di gedung DPR, misalnya ada kembalian di sini. Karena mereka nggak bicara tentang masa depan. Mereka bicara tentang penundaan pemilu supaya gaji mereka itu tetap berlangsung walaupun tidak ada legitimasi. Jadi saya mau gambarkan compang-camping Republik. Kita masuk pada isu kedua. Seluruh pejabat publik di era Pak Jokowi menjelang 2024 tidak dipilih tapi diangkat, yang disebut PLT. Gubernur, kepala daerah, wali kota, diangkat oleh Pak Jokowi melalui kebijakan Menteri Dalam Negeri. Kan itu yang terjadi kan? Dasarnya apa? Ini pejabat sementara. DKI misalnya, pejabat sementara gubernur beli mobil 2 miliar. Buat apa? Buat kendaraan operasi lapangan, dia bilang. Loh, Jakarta tuh nggak ada lapangan, nggak ada jalan rusak. Dia naik Gojek aja bisa. Kenapa dia mesti beli Rubicon yang harganya 2,5 miliar? Operasi apa? Ada yang nggak masuk akal itu. Kenapa nggak dia beli Gojek aja? Supaya lebih cepat masuk ke lorong-lorong yang sekarang penuh banjir dan sampah. Jadi tidak ada pembenaran etik terhadap public policy. Itu dasarnya. Tadi Pak Rektor bicara tentang wilayah yang dia kuasai, itu pengembangan regional, perencanaan regional. Lalu Pak Rektor merasa tidak lengkap kalau tidak bicara politik. Sebetulnya yang tidak lengkap adalah kurikulum tentang public policy di bidang regional. Kalau kita tahu yang disebut kota itu di zaman Yunani namanya city state. Di situ politik diutamakan. Jadi politik mulai dari keinginan untuk membagi keadilan, bahkan tata ruangnya harus adil. Jadi politik adalah kemampuan untuk mendistribusikan keadilan sejak dari perencanaan. Itu yang kita tidak lihat di dalam sistem berpikir kita. Pak Jokowi masih ingin melanjutkan IKN. Dan Anies katakan, Anies Baswedan, calon presiden, oh ya, kita akan lanjutkan itu karena udah ada undang-undangnya. Penjelasan macam apa ini dari calon presiden? Karena ada undang-undangnya maka akan diteruskan. Lah, undang-undang itu dari awal bermasalah karena tidak ada yang disebut sebagai AMDAL. Undang-undangnya aja ngaco. Presiden Jokowi memutuskan pindah IKN. Itu ada keputusan politik final. Lalu dia bilang, tolong universitas lakukan riset AMDAL. Lu udah diputuskan baru bikin riset AMDAL. Apa enggak terbalik otaknya? Kan AMDAL itu mendahului keputusan politik, apalagi di bidang lingkungan. AMDAL disusulkan. Bagaimana kalau AMDAL itu mengatakan itu ada perusahaan lingkungan? Apa mau dibatalin IKN-nya? Enggak. Jadi secara metodologi memutuskan kebijakan publik tanpa riset lingkungan itu artinya seperti menempatkan kereta di depan kuda. Nggak jalan. Jadi logika public policy yang ingin kita gugat dan yang punya peralatan untuk menggugat itu adalah kampus. Itu pentingnya kampus dibuka untuk debat politik. Tapi Pak Jokowi bilang jangan libatkan kampus untuk debat politik. Lalu di mana debat politik itu diajukan? Di panggung dangdut. Apa yang mau dibahas di situ? Pakai main-main tik, Pak, lato-lato. Dan kita lihat ada kegiatan baru di istana, termasuk pejabat publik calon presiden main lato-lato. Laki-laki tolol namanya. Coba saya bandingkan misalnya keadaan dunia dan tradisi riset di Indonesia. Pak Jokowi mau bangun IKN, artinya ada beton ditanam di situ. Dengan akibat cacing pindah habitat, burung hilang, dan hutan akan ditebang. Padahal dunia lagi berupaya menjadikan ekonomi itu diasuh melalui environmental ethics. Bulan Januari yang lalu di Davos, tempat seluruh kapital dunia bertemu dengan pimpinan negara-negara maju, memutuskan bahwa
Era ini adalah era untuk menghormati lingkungan. Semua jenis korporasi yang tidak ramah lingkungan tidak akan dimasuki oleh investor dunia. Dan itu yang menerangkan kenapa Elon Musk bikin kantor di Malaysia bukan di Indonesia. Sementara Pak Jokowi datang ke pabrik Elon Musk, bujuk beliau, Elon masuk ke Indonesia lah. Elon bilang iya, tapi ternyata dia berhenti di Kuala Lumpur, bikin kantor di situ, sambil ngeledek Indonesia tuh. Karena ada ketidakpastian hukum di Indonesia, ada perusahaan lingkungan di Indonesia. Sementara Elon Musk kalau dia investasi di tempat di mana kerusakan lingkungan, dia akan disu di pengadilan Amerika. Oleh siapa? Oleh milenial dunia yang menganggap bahwa masa depan milenial dunia, masa depan kalian ditentukan oleh kesehatan lingkungan. Jokowi nggak paham itu, dan dia nggak paham banyak hal. Jadi kita mau ambil alih sebetulnya energi yang pernah ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin awal kita, oleh founding parents kita. Itu berpikir. Seluruh pendiri bangsa ini adalah intelektual, kendati dia nggak punya ijazah. Ada yang cuma ijazah SMA, nggak ada soal. Jadi di awal kemerdekaan kita dihuni oleh para pemikir yang nggak peduli dengan ijazah. Yang sekarang memimpin, ijazahnya justru dipertanyakan karena dia klaim. Padahal berkali-kali saya terangkan bahwa ijazah itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Tapi yang terjadi sekarang, semua pejabat ingin jadi doktor honoris causa, nyogok universitas. Bayangin, rektor macam apa di Brawijaya atau di tempat lain yang mau menerima sogokan untuk sekedar menandatangani doktor honoris causa itu. Apa pentingnya? Kalau pada akhirnya nggak bisa debat, gugup dan gagap berhadapan dengan mahasiswa kritis. Jadi teman-teman semua, saya percaya bahwa dari Bosowa kita bisa hidupkan kembali tradisi berpikir kritis. Dan berpikir itu hanya disebut berpikir kalau ada yang menentang pikiran Anda. Anda menulis skripsi, nggak ada yang bahas, itu artinya skripsi Anda buruk. Anda menulis disertasi hanya disimpan di perpustakaan, artinya disertasi Anda tidak menimbulkan kegoncangan pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau diganggu. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Berdoa nggak boleh diganggu. Berpikir harus diganggu. Nah, fungsi kampus adalah mengganggu pikiran politik istana. Mestinya istana merasa senang bahwa kampus mahasiswa mengganggu pikiran mereka tuh, supaya terjadi dialektika, supaya tumbuh ide baru tuh. Itu yang nggak terjadi. Kenapa begitu? Karena rektor-rektor universitas menghalangi pikiran kritis. Takut rektornya dipecat, takut nggak naik pangkat. Itu yang terjadi. Ini pertama kali sejak setahun ini saya diundang oleh universitas dan saya boleh bicara. Selama ini nggak boleh, Rocky Gerung nggak boleh bicara tuh. BEM berusaha, di ujungnya tinggal 2 hari. Terakhir saya diundang di Universitas Mataram. Saya udah sampai di situ. Panitia bilang, rektor melarang Pak Rocky. Ya oke, nggak apa-apa. Apa saya nggak boleh bicara di situ? Karena Pak Rocky politis akan bicara. Saya enggak, saya bilang saya akademis. Saya pasti bicara dengan metodologi itu. Tapi rektor Universitas Mataram nggak percaya, maka dibatalkan acara itu. Lalu mahasiswa pindahkan ruang kuliah di ketinggian 2000 meter di Gunung Rinjani. Saya naik gunung di situ, kasih kuliah, mahasiswanya ikut. Belakangan saya tahu bahwa sehari sebelumnya rektor justru mengadakan kuliah umum yang pembicaranya adalah sekjen PDIP itu. Apa nggak sinting tuh? Saya 15 tahun mengajar, sampai sekarang saya mengajar di banyak universitas tuh. Hanya karena sang rektor takut pada pikiran. Masa manusia takut pada pikiran? Pikiran itu adalah malaikat yang disuruh untuk menguji kejujuran, kebenaran, keadilan, kekuasaan. Kenapa takut? Berarti ada persembunyian kejahatan di situ. Hal yang sama
kita tiba-tiba ngeri melihat bahwa ada debat panjang tentang penundaan pemilu. Lalu muncul isu bahwa sebuah partai menggugat dan diputuskan bahwa pemilu mesti ditunda. Mereka yang belajar hukum tahu bahwa itu ultra vires, melampaui kewenangan putusan itu. Tapi nanti akan jadi heboh, akan jadi panjang perdebatannya tuh. Karena KPU akan banding, pakar-pakar hukum tata negara akan disewa untuk bikin talk show supaya ribut. Begitu ribut, Presiden akan bilang, karena kalian ribut, maka saya tunda pemilu, saya keluarin perpu. Karena memang motifnya adalah menunda pemilu dari awal. Dan setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Ya. Jadi teman-teman, kita balik lagi pada tema kita. Fungsi kampus adalah mengawal kebijakan publik. Dan itu bisa berlangsung di ruang kuliah maupun di jalan raya. Itu cuma momentum aja tuh. Kekacauan-kekacauan ini memang mesti diselesaikan. Kalau enggak, kita enggak punya kesempatan untuk menghirup udara kebebasan berpikir selama 2,5 tahun ke depan. Karena akan ada penundaan, dan penundaan itu paralel dengan pengangkatan PLT-PLT selama 2,5 tahun ke depan. Bayangin, gubernur diangkat tanpa dipilih rakyat, bupati diangkat tanpa dipilih rakyat, wali kota sama. Berapa lama? 2 minggu oke. Itu namanya pejabat sementara. Ini 2,5 tahun diangkat tanpa legitimasi. 2,5 tahun itu separuh tahun pemilu. Jadi apa tugas PLT itu? Tugas PLT ada bawa BLT, bujuk rakyat untuk percaya bahwa penundaan pemilu tidak akan membuat dapur mereka tidak berasap. Padahal yang mesti kita bikin berasap adalah pikiran demokratis. Jadi perencanaan kejahatan itu betul-betul sempurna. Siapa yang bisa tahu itu? Ya dunia akademis. Dan ucapkan itu sebagai protes. Nah, sekali lagi, nanti ada tanya jawab mungkin. Tapi saya mau ringkas aja bahwa kita hendak melihat pertarungan antara kampus dan kekuasaan. Itu temanya tuh. Kita nggak tahu siapa yang menang, tapi kita harus upayakan bahwa satu saat kita percaya bahwa jumlah kualitas pikiran di kita bisa memulihkan kembali akal sehat kita. Jadi sekali lagi, mari kita diskusi. Kita hendak pastikan bahwa Indonesia itu adalah milik generasi yang berpikir. Dan itu janji saya untuk mengedarkan pikiran kritis ke teman-teman di kampus. Semoga pembicaraan ringkas ini bisa menimbulkan semangat baru, bukan sekedar menguji secara akademis, tapi menguji secara etis. Apakah keadilan sudah diterbitkan? Apakah kecerdasan sudah dihasilkan? Kita jawab di dalam tanya jawab berikut. Semangat.